belajar bermain bersama. Jangan lupa subscribe ya. Down syndrome adalah kelainan genetik trisomi 21 yang ada sejak di dalam janin. Jadi harusnya kondisi normal kromosom berjumlah 46. Sedangkan untuk Down syndrome berjumlah 47. Jadi ada nomor 21 yang jumlahnya ada 3 kromosomnya. Dan ini memiliki sifat khusus. Jadi setiap anak Down syndrome memiliki ciri yang khas. Sedangkan autis itu adalah kelainan gangguan saraf ya. Gangguan saraf otak yang menyebabkan komunikasi dan sosialisasi anak itu terganggu. Penyebabnya ini macam-macam dan belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Lalu apa bedanya autis dan Down syndrome? Down syndrome memiliki ciri fisik yang khusus ya. Jadi tiap orang awam pun yang lihat anak Down syndrome itu pasti udah tahu, oh ini anak Down syndrome. Tapi kalau ditelaah lebih jauh, ini ada perbedaan di telapak tangan, telapak kaki, bentuk mata, alis, hidung, dan postur tubuh. Jadi ada perbedaan khusus di sini. Sedangkan individu autis itu sama seperti orang normal pada umumnya. Bagaimana sih memulai deteksi dini untuk anak Down syndrome dan autis? Khusus anak Down syndrome itu deteksi dininya bisa dari umur 0 bulan. Jadi dari lahir dia sebenarnya udah bisa ketahuan dia ini Down syndrome. Tapi dari janin juga bisa. Itu dengan melihat antara leher, ada tidaknya leher. Biasanya anak Down syndrome itu lehernya kecil gitu ya. Sedangkan autis itu menggunakan deteksi dari bayi ya. Itu bisa dilihat dari kontak mata, tapi baru diagnosanya tegak itu di umur 18 bulan sampai 3 tahun. Itu kita bisa pakai M-Chart Tools yang bisa dipakai untuk orang tua, berisi pertanyaan-pertanyaan tentang autis. Nah, kalau tes kromosom sendiri ini diujinya ini menggunakan dari periversi anak Down syndrome. Itu dianalisis sitogenetiknya, kemudian nanti keluar hasil kromosomnya, trisominya 21 ya. Dan di situ biayanya sekitar 1,5 sampai 2 juta rupiah di rumah sakit swasta, rumah sakit besar, maaf. Kemudian ujinya sekitar 2 minggu. Untuk biayanya sedikit pricey sih, nggak murah, 1,5 sampai 2 juta rupiah. Karena waktu itu mukanya Fala nggak terlalu khas Down syndrome. Nah, ini dari M-Chart Tools-nya, ini ada guidance ya, pertanyaan-pertanyaan yang mengindikator anak ini ada spektrum autisnya gitu, seperti keterlambatan bicara, ada gangguan komunikasi atau interaksi sosial, perilaku yang stereotip berulang, kemudian nomor-nomor pertanyaan-pertanyaan yang dari yang jawabannya tidak itu mengindikasikan autis, dan jika jawabannya ya tidak mengindikasikan autis gitu. Jadi ini hanya observasi dini awal, karena yang bisa mendiagnosis secara pasti itu dari psikolog anak atau dari dokter hapmedik. Nah, ini ada sekitar 23 pertanyaan yang nanti hasilnya di scoring, dan dari pertanyaan tersebut ya ada sekitar 6 sampai 7 pertanyaan yang memang kalau itu dijawab tidak itu mengindikasikan bahwa anak Anda memiliki resiko tinggi autis. Seperti itu. Diagnosa ini masih bisa berubah dan akan terus berubah mengikuti perkembangan dan kemampuan si anak. Jadi ini tidak bisa menjadi patokan secara pasti dan lama, karena perkembangan anak itu pasti akan mengalami peningkatan ya, mengalami progres. Gimana sih tumbuh kembangnya anak autis? Jadi kalau untuk tumbuh kembang anak autis ini benar-benar luas banget, tidak ada patokan ya anak autis tuh begini gitu seperti Down syndrome. Kebanyakan dari sifat ciri khasnya udah terlihat. Nah, autis nih enggak, dia sama kayak anak tipikal ya, anak reguler pada umumnya. Tapi kalau khusus buat Faliha, anak saya yang kedua ini yang didiagnosa autis pada saat dia umur 3 tahun, saya terlambat. Itu Faliha ini anaknya motoriknya baik, kemudian dia ini ekolalia juga.
Dia suka nyanyi, suka bersenandung sendiri gitu. Untuk komunikasinya iya dia jelek banget. Dia komunikasi dua arahnya tidak bagus. Untuk bahasa reseptif ini baru keluar setahunan ini ya sejak di terapi perilaku. Kemudian untuk perilaku berulangnya iya, tapi alhamdulillah sekarang sudah hilang. Kemudian dia suka melukai dirinya sendiri gini. Jadi ini yang perlu perhatian banget buat mama-mama semua. Nah ini kalau tumbuh kembang anak DS ya. Untuk anak DS sendiri ini ada gangguan motorik sensorik, dia juga hipotonus. Jadi dia lemah ya, terus gangguannya juga lambat. Jadi harus perlu latihan dan terapi. Jadi karena tonus ototnya ini lemah, jadi bayi Down syndrome ini harus sudah di fisioterapi sejak dini. Kayak Fala ini sudah di fisioterapi dari umur 4 bulan. Jadi 4-6 bulan itu dia belum bisa duduk tegak, terus kita terapi fisioterapi. Jadi untuk anak-anak Down syndrome ini, kalau dia udah terapis bagus, dia tuh larinya bakal cepet banget, lincah. Jadi kitanya harus juga nggak kalah gitu geraknya sama mereka. Jadi ajak-ajak main di outdoor, playground, supaya menambah ketangkasannya dia, menambah kemampuan motorik kasarnya juga. Karena motorik kasar ini kan dasar belajar. Nah, kalau empati anak Down syndrome ini paling bagus kalau menurut saya. Jadi dia sosialisasinya tinggi, empatinya bagus, dia punya rasa kasih sayang yang besar kepada saudara, keluarga, dan dia juga bahasa reseptifnya baik, dan dia adalah peniru yang sangat ulung. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar bisa dia tiru, walaupun memang bahasa verbalnya masih jauh ya dari anak sebayanya dia. Nah, karena Down syndrome ini adalah gangguan intelektualitas ya, sebenarnya nggak intelektual tetapi hampir semua tumbuh kembangnya anak Down syndrome terlambat. Itu karena genetiknya ya. Jadi untuk kognitifnya dia itu rata-rata di bawah anak seusianya. Tapi ada beberapa juga anak Down syndrome yang rata-rata. Nah, ini memang untuk akademis jarang anak Down syndrome yang bisa mengikuti anak sebayanya. Jadi memang kita harus melatih yang untuk dasar-dasar. Kemudian kita juga mengembangkan kemampuan dia yang lain, tidak hanya kognitif saja. Terakhir adalah kemandirian. Anak Down syndrome ini adalah mampu latih karena tipe belajarnya dia audiovisual. Jadi dia pinter gitu untuk niru. Dia senang ngelakuin hal-hal rumah tangga, dia suka banget. Untuk Fala sendiri tuh udah bisa melakukan hal-hal yang dasar ya, cuci tangan, membantu buang sampah, cuci piring, makan sendiri, toilet training, dia udah bisa gitu, udah paham. Nyapu, ngepel, dia suka ngikutin pekerjaan orang dewasa. Dan ini bagus. Jadi untuk diet anak autis ini beragam ya, dan ini tergantung sama kondisi anak. Benar-benar ini hanya tergantung dengan kondisi anak dan kebutuhan si anak. Jadi autis ini memang lebih rentan pencernaannya karena Valia sendiri termasuk anak yang sehat-sehat aja sampai ketika dia umur 2,5 tahun dia mengalami diare gitu. Nah, kemudian Valia ini pemilih, dia benar-benar memilih makanan banget. Nggak semua makanan dia suka dan nggak semua makanan dia makan. Kemudian dia juga sensitif sama gluten dan sensitif sama laktosa. Jadi kasusnya Valiha yang harus diet, iya karena dia butuh daripada zat gizinya dia ini kebuang lewat diarenya dia gitu. Dan Valia juga punya gangguan mengunyah dan menelan. Dan beberapa anak autis iya tanda tanya itu kalau makan diemut, masih suka ngeces, belum bisa ngontrol air liurnya. Nah kemudian ada diet autis ya. Untuk diet anak autis itu yang saya tahu ada 3. Ada diet gluten, casein, dan sugar free. Kemudian ada diet kalsada, kaldu sayur daging, dan yang ketiga adalah terapi biomedis. Nah, ini tuh harus benar-benar diteliti banget, dalam artian cocok gak sih sama anak kita, diobservasi satu-satu bahannya. Kayak Valiha ini benar-benar saya cek di lab, dan memang iya, jadi karbohidratnya, serat-seratnya tidak tercerna di ususnya dia, karena dia ada malfunction enzim. Jadi Valia adalah diet gluten dan mengurangi sugar, karena sugar itu juga memacu keaktifan otak ya, jadi dia gerak terus gitu, jadi emang benar-benar harus dikurangi. Kemudian kalau kaldu sayur dan daging ini juga katanya bisa menambah fokus, cuman kalau bagi saya anak saya sudah picky eater gitu, dan ditambah dengan makanan yang
terbatas kayak gitu, bagaimana berat badannya dia nanti gitu. Itu sih yang saya pikirin. Nah, kalau terapi biomedis ini adalah terapi yang benar-benar hanya mengkonsumsi makanan yang organik, yang benar-benar bersih, tanpa pengawet, tanpa perasa pemanis buatan. Dan buat saya itu berat banget. Jadi pilihan adalah subjektif dan tergantung kebutuhan anak. Nah, terakhir adalah saran sih, tips buat para orang tua dengan anak berkebutuhan khusus ya, terutama gizi dan dietnya adalah diet individu autis dan Down syndrome itu perlu didampingi oleh ahlinya seperti spesialis gizi klinis, nutrition, dietitian, dan spesialis anak. Kedua adalah tidak ada satu makanan pun yang bisa memenuhi kebutuhan zat gizi kita. Tidak ada superfood yang dia benar-benar super power, kita mengonsumsi itu tidak perlu makanan yang lain, tidak ada yang mam ya. Dan semua makanan itu baik asalkan garis bawahi underline bold tidak berlebihan. Gitu ya Mah ya. Jadi nggak ada makanan yang bikin gendut, asal itu tidak berlebihan nggak masalah gitu. Kemudian adalah gizi seimbang adalah wajib dikonsumsi oleh anak yang memang dia tidak memerlukan diet khusus. Jadi gizi seimbang ini mengikuti kaidah dari Kemenkes, piramida gizi seimbang. Simpulannya adalah DS dan autis ini adalah dua hal yang sangat berbeda jauh ya, baik itu dari penyebab dan ciri fisiknya, kemudian dari tumbuh kembangnya, dan juga dietnya, deteksi dininya itu semuanya berbeda ya, dan itu sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian penyebab DS ini adalah genetik dan kromosom, jadi sudah mulai perbedaan perubahannya sejak sperma ayah dan sel telur ibu itu bertemu, sudah ada perubahan di situ ya. Kemudian kalau autis sendiri banyak penyebabnya, banyak faktor, tapi belum diketahui secara pasti mana yang valid di antara faktor-faktor tersebut. Kemudian diet anak berkebutuhan khusus ini bersifat individual, subjektif, tergantung kebutuhan dan kondisi anak. Apalagi dengan kondisi Falihah, jujur untuk saya sendiri itu sudah membuat saya pusing ya, stres juga untuk mengenai makanan dia. Kemudian yang terakhir adalah kita nggak bisa membiarkan anak kita tumbuh kembangnya itu terhambat ya, dan kita nggak bisa nih berjuang sendiri. Kita perlu orang-orang yang memang ahli, yang bisa mereview dan mengobservasi anak kita secara berkala. Ada dokter, kemudian ada terapis, dan juga ada psikolog anak. Psikiater juga jika memang itu diperlukan, terutama anak-anak dengan gangguan perilaku. Mungkin itu saja dari saya ya Moms ya. Kalau ada yang salah, nggak berkenan, saya mohon maaf. Jangan lupa ya Mam untuk subscribe, comment, like, dan share di YouTube channel Falihah Vlog dan juga at Instagram dan Facebook kita ya. Wassalamualaikum, dadah.